Halo Sobat Mindo, Halo. balik lagi nih di channel YouTube Kampus Indonesia pada segmen Kampin Talks. Pada segmen kali ini, Mindo ingin membawakan tema yaitu bagaimana sih cara manajemen waktu antara kuliah dan organisasi. Tapi sebelum itu, izinkan Mindo untuk memperkenalkan diri. Nama Mindo adalah Gary dari Social Media Officer tim YouTube Kampus Indonesia. Oke, jangan lupa untuk teman-teman Sobat Mindo untuk klik like, komen, serta subscribe channel YouTube Kampus Indonesia dan menyalakan notifikasinya agar Sobat Mindo nggak ketinggalan konten-konten menarik serta informasi yang menarik lainnya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di samping Mindo sudah ada nih kakak yang luar biasa yang akan menemani kita untuk beberapa menit ke depan. Oke, tak kenal maka tak sayang, maka mungkin bisa lah ya kak ya, kita kenalan dulu nih. Oke. Dari nama hingga organisasi apa sih yang kakak ini ikutin, silakan kak. Oke, siap. Halo teman-teman Sobat Mindo, kenalin nama aku Fadil. Sekarang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah sudah menuntaskan semester 4 dan sebentar lagi insya Allah akan menempuh semester 5 kak. Oh iya, yep. Dan kebetulan aku juga ikut organisasi nih. Di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, divisi atau kalau di kita sebutnya Kementerian Komunikasi Media dan Informasi atau Kominfo. Wah, di bagian Kominfo ya kak ya. Betul. Wah. Kak, mungkin bisa diceritakan nih kak, gimana sih kak kesan Kak Fadil ini sebagai mahasiswa yang juga mengikuti organisasi? Mungkin bisa diceritakan kak kepada Sobat Mindo? Oke. Jadi buat teman-teman Sobat Mindo, sedikit gambaran gimana menjadi mahasiswa yang juga sekaligus menjadi organisator orang yang mengikuti organisasi ya. Yang jelas tentu kita nggak bisa kupu-kupu. Kita nggak bisa kuliah pulang gitu. Iya betul. Karena ada kewajiban yang juga harus kita kerjakan kan. Betul. Oleh karena itu mungkin jujur aja di awal-awal itu juga sempat keteteran. Oh gitu ya kak ya. Oke, karena aku kan juga bukan semester baru kan kak. Aku terakhir itu semester 4 dan itu juga sudah lumayan ada beberapa mata kuliah yang agak lumayan berat lah seperti praktikum dan kawan-kawan. Nah, itu di situ sih agak sedikit wah ini yang mana dulu nih soalnya kalau satu nggak dikerjain pasti ketinggalan gitu sih kak. Oke, sedikit keteteran ya kak di awal-awal kemarin. Lumayan. Oh ya, berarti kalau begitu kira-kira menurut Kak Fadil nih, organisasi itu penting nggak sih kak buat mahasiswa itu? Nah ini teman-teman, walaupun keteteran nih Ya. tapi tetap aja aku bisa bilang organisasi itu penting. Oh malah penting ya kak ya? Betul. Kenapa kak? Bisa ceritakan mungkin? Oke, jadi organisasi itu teman-teman. Mungkin teman-teman bosan karena ada ribuan orang yang mengatakan hal ini. Di organisasi kita tentunya bisa mengasah soft skill. Betul. Dan relasi. Betul. Nah di relasi ini mungkin teman-teman udah bosan kali ya organisasi pun juga relasi gitu. Tapi yang teman-teman perlu ketahui adalah bahwa diharapkan ya ketika kita masuk organisasi itu kita nggak cuma selesai di relasinya aja kak, tapi diharapkan relasi ini yang kemudian membentuk support system kita. Oke. Betul. Karena banyak mungkin teman-teman banyak yang sempat di organisasi cuman karena nggak betah mungkin atau karena tidak terbentuknya support system ini. Jadi mungkin teman-teman ada beberapa yang tidak betah, tapi ketika teman-teman sudah mempunyai support system ini, walaupun keteteran kayak aku tadi, itu insya Allah bisa dilewati sih kak. Intinya kita bisa pinter-pinter aja kak mencari support system kita ya kak ya, agar ketika kita menjalani kehidupan di organisasi tersebut tidak merasa bosan atau jenuh gitu ya kak ya. Betul sekali kak. Oke. Selanjutnya kak mungkin ada nggak sih kak ketika Kak Fadil ini selama mengikuti menjadi staf dari Kementerian BEM UMM ini, suatu momen yang menurut Kak Fadil ini wah mengesankan banget nih gitu loh, yang kira-kira bisa dong dibagi kepada Sobat Mindo? Silakan kak. Oke, sebelum kita ke kejadian-kejadian unik, lucu ataupun mengesankan, aku juga pengen bilang gini, bahwa momen yang selalu aku ingat atau momen yang selalu aku merasa wah gitu adalah ketika di organisasi yang ini aku tidak mengulangi kesalahan yang ada di organisasi sebelumnya kak. Oke, siap. Jadi misalnya kita
ketika di organisasi sekarang bikin acara misalnya di organisasi yang dulu kita acara sempat ngaret, habis itu tidak ada exit plan ataupun backup plan, tapi kita perbaiki di organisasi yang sekarang, itu momen-momen yang selalu bikin aku bersyukur gitu. Artinya ya alhamdulillah kita berproses dengan baik gitu. Artinya kita juga berusaha menutupi kesalahan sebelumnya dengan memperbaiki di organisasi yang sekarang. Oke Kak, siap. Habis itu kalau misalnya tentang kejadian atau momen-momen tertentu yang paling mengesankan itu adalah ketika kita bisa bertemu orang penting secara tanda kutip tidak disengaja ya Kak ya. Seperti contoh kemarin waktu UMM mengadakan vaksinasi Kak. Betul. Itu kan di hari terakhir Ibu Khofifah ada datang ke Dom UMM. Iya. Nah waktu itu aku kan sempat jaga di meja 7. Nah kebetulan meja 7 itu depannya panggung Kak. Nah jadi Ibu Khofifah itu masuk dari pintu A yang di depan jembatan itu. Kalau teman-teman tahu, beliau masuk dari situ, kemudian beliau jalan ke depan panggung, dan kemudian kebetulan karena aku ada di depan panggung dan saat itu sedang melayani peserta vaksin juga, ya kebetulan aku disapa Bu Khofifah gitu, seorang gubernur Jawa Timur gitu. Kan kayak wow banget nggak sih kita yang ya mahasiswa tanda kutip bukan siapa-siapa gitu bisa ketemu dan menjalin komunikasi kontak langsung gitu sih. Itu sih yang bikin wow gitu sih. Berarti itu sebuah kejadian yang langka banget ya? Iya, langka sekali. Iya. Jadi teman-teman akan banyak sekali nih kayak momen-momen yang kira-kira bakal Sobat Mindo hadapi kalau misalnya mengikuti organisasi. Nah, selanjutnya Kak, kita kan seperti yang kita tahu bahwasanya kuliah dan organisasi itu sama-sama mungkin buat sebagian orang itu wah pentingan kuliah, wah pentingan organisasi. Iya, nah, mungkin menurut Kak Fadil nih, kira-kira bagaimana sih cara manajemen waktu antara organisasi dan kuliah Kak? Gimana Kak? Oke, jadi nih ya buat teman-teman Sobat Mindo, kuliah itu wajib diprioritaskan. Oh iya. Apapun yang terjadi. Oke. Selebihnya nanti organisasi yang mengikuti itu Kak. Itulah kenapa ketika kita di organisasi tapi kita juga seorang mahasiswa gitu misalnya, kita dituntut untuk mempunyai tempo yang lebih cepat daripada teman-teman kita yang kuliah pulang gitu. Jadi kita dituntut untuk menyelesaikan tugas lebih cepat. Jadi ketika tugas itu selesai lebih cepat, kita bisa masuk nih tugas-tugas dari organisasi yang harus dikerjakan. Jadi diselipkan di waktu-waktu di mana tugas kita sudah selesai itu sih. Jadi memang kita effortnya di situ sih buat teman-teman yang mungkin pengen masuk organisasi. Jadi kuliah itu tetap prioritas nomor 1. Oke. Berarti Sobat Mindo nih ya, buat yang ikut organisasi, ingat kuliah itu tetap prioritas nomor 1 ya. Jangan disia-siain kuliahnya nih gara-gara alasannya organisasi terus lah gitu ya Kak ya. Oke. Selanjutnya nih Kak, di kampus sendiri kan ya Kak, itu kan pasti ada banyak banget organisasi, mulai dari yang sekelas jurusan hingga seglobal BEMU gitu ya Kak ya. Kira-kira nih Kak, gimana sih Kak cara kita biar bisa mengetahui kayak aku bingung nih mau ikut yang mana, aku pengen organisasi tapi aku nggak tahu yang mana gitu Kak, khususnya buat Sobat Mindo yang masih mahasiswa baru nih, bisa dikasih tips and tricksnya mungkin Kak, silahkan. Oke, jadi buat teman-teman Sobat Mindo nih, di universitas itu ada banyak sekali organisasi, baik lingkupnya di jurusan, fakultas, atau bahkan di tingkat universitas. Nah, gimana sih cara kita tahu kita cocoknya di mana? Jadi yang pertama itu adalah, kita harus tahu dulu, kita latar belakang kita kemungkinan condongnya kemana. Misalnya, contoh kebetulan aku kan di ilmu komunikasi misalnya. Misalnya sebagai anak ilmu komunikasi, aku pengen terjun atau mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan komunikasi. Tentunya mungkin di level fakultas ataupun di universitas itu bisa, cuman kan karena lingkupnya terlalu luas, jadi mungkin buat teman-teman yang baru join nih merasa mungkin itu terlalu berat Kak. Jadi cara mensiasatinya adalah teman-teman gabung ke organisasi yang lingkupnya kecil dulu. Bisa dari mungkin HMJ dulu, habis itu baru ke BEM fakultas misalnya. Setelah BEM fakultas mungkin bisa lanjut ke lingkup yang lebih besar, langsung ke BEM universitas misalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika teman-teman belum pernah ikut organisasi sebelumnya lalu tidak bisa bergabung dengan organisasi yang lebih besar, itu
juga tidak menutup kemungkinan karena aku pribadi juga aku nggak ikut HMJ, aku nggak ikut Wah. BEMFA, tapi Wah. ya alhamdulillah aku keterima di BEM Universitas, Kak. Oke. Berarti kesimpulannya kenalin dulu ya Kak Betul. ya. Kira-kira Sobat Mindo ini inginnya berkontribusi di mana dulu nih? Betul. Pengen skala jurusan dulu aja atau mungkin wah aku kayaknya bisa nih langsung yang skala global Betul, seperti silakan saja. universitas. Oke, seperti itu. Mungkin yang terakhir nih Kak Fadil ya. Untuk sobat-sobat Mindo nih kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan untuk yang ingin disampaikan untuk Oke. Sobat Mindo? Silakan Kak. Oke, jadi sebelum aku masuk ke petuah-petuah atau pesan dan kesan, aku pengen ngasih tahu teman-teman Sobat Mindo bahwa ada beberapa stigma anak organisasi yang harus diluruskan. Yang pertama, belum tentu anak organisasi itu kaku, Kak. Karena kan kesannya di mata orang, wah anak organisasi apalagi di BEM gitu kan, Bener. pasti mereka kaku gitu, nggak bisa diajak bercanda ataupun Bener. ngomongnya terlalu politis gitu. Itu enggak, karena di BEM, sekelas BEM juga ada anak-anak yang tanda kutip nyeleneh kayak aku kan misalnya. Habis itu yang kedua adalah stigma bahwa ketika mahasiswa ikut organisasi itu pasti dicap bahwa nilainya jelek. Ini salah besar. Salah. Kenapa aku bilang salah besar? Karena ketika aku di BEM UMM banyak banget anak yang IPK-nya 3,5 ke atas, bahkan 4,0 itu banyak. Wah, banyak Iya. sekali ya Kak ya. Betul. Ini Oh. bukan berarti BEM Universitas itu isinya orang pinter-pinter atau hanya mengambil orang pinter-pinter ya. Ya enggak juga, karena memang sebagian besar teman-teman tahu bahwa kuliah itu tetap nomor satu, teman-teman. Itu tetap nggak boleh ditinggalkan mau bagaimanapun, karena kewajiban kita sebagai mahasiswa kan adalah lulus kan. Betul. Dan kita sebagai anak juga harapannya nggak sekedar lulus. Benar. Kita juga harus memberikan nilai terbaik ke orang tua kita, dan ini yang kadang itu ditinggal sama teman-teman, Kak. Karena ketika dia fokus iya, organisasi, iya. kuliahnya ditinggal, alasannya terlalu sibuk ines, terlalu sibuk gitulah. Nah, sikap-sikap yang seperti ini yang semestinya harus dihindari, teman-teman, karena bagaimanapun kita masuk universitas itu ya sebagai mahasiswa gitu loh. Karena kita lebih dulu masuk universitas kan daripada masuk organisasi yang ada di universitas gitu. Jadi tanggung jawabnya juga harus lebih didahulukan kuliahnya. Oke. Nah, tuh denger ya Sobat Mindo ya. Berarti nggak selamanya nih Sobat Mindo kalau Betul. pengen ikut organisasi terus IP-nya jadi jelek, Iya. jadi wah, itu enggak ada kayak gitu. Karena Tergantung kita sendiri, Kak. benar. Dan juga yang paling penting ya Sobat Mindo ya, ingat kuliah tetap prioritas nomor satu. Nomor satu. Oke, mungkin sekian dulu ya Kak ya Oke, untuk siap. segmen kali ini. Nah Sobat Mindo, untuk yang terakhir kalinya, Mindo nggak akan bosan-bosan untuk mengingatkan untuk klik like, komen, serta subscribe channel YouTube Kampus Indonesia. Karena kedepannya nih bahkan ada lagi segmen-segmen Kapin Talks yang lebih menarik dan wow yang lainnya. Saya Mindo Gary Amarta dan Kak Fadil ingin undur diri dulu pada segmen kali ini. Sampai ketemu pada segmen Kampin Talks yang berikutnya. See you on the next video. Dadah. Dadah.